jam pukul 16.05 sampai dengan 22.15, 5 jam 10 menit. Kemudian dilanjutkan penerbangan di tanggal 17 April dari Jeddah menuju Jakarta pukul 01.55 sampai 16.00. Jadi sampai di Jakarta kembali itu di jam 4 sore, Bapak Ibu. Kemudian untuk proses imigrasi, proses pengambilan bagasi dan air zam-zam itu kurang lebih waktunya 1,5 sampai 2 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang melanjutkan penerbangan kembali ke daerah masing-masing, mohon diperhatikan waktunya, jangan sampai mepet ya Bapak Ibu. Paling tidak diberi jangka waktu minimal 4 jam dari landingan, dari jam landing, yaitu jam 4 gitu. Kemudian untuk meeting point, Bapak Ibu, tempat meeting point di Terminal 3 Soekarno-Hatta, area Raude, depan Old Town Cafe, yaitu di hari Kamis tanggal 2 April 2026, pukul 1 siang, waktu Indonesia Barat. Berikut ada kontak tour leader atas nama Bapak Andi Novianto, nomornya sudah tertera di sini. Untuk emergency kontaknya juga ada Bapak Miftahudin Nur Saleh, beserta nomor teleponnya ya. Bapak Ibu silakan bisa dicatat. Kemudian untuk informasi penting, yaitu paspor. Paspor merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Nah, untuk paspor Bapak Ibu, alhamdulillah semua sudah di kantor kami ya, kecuali punya Kak Sheryl. Punya Kak Sheryl masih dibawa pribadi, jadi nanti jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan pada saat meeting point, paspornya dibawa dan juga dimohon untuk tepat waktu untuk menyerahkan paspornya, seperti itu. Kemudian untuk buku kuning, vaksin meningitis dan juga polio. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk update sekarang ini, hasil vaksin itu sekarang pakai PDF ya, dapatnya dari klinik maupun dari rumah sakit itu dapatnya berupa PDF. Sudah tidak ada lagi buku kuning. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan PDF-nya, Bapak Ibu tidak perlu print lagi karena sudah kami siapkan ya dari kantor beserta print-printan visanya juga. Nanti sudah kami jadikan satu dengan paspor Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka untuk kerjasamanya dimohon untuk eh, bisa tepat waktu ya, Bapak Ibu, dari dari awal keberangkatan sampai nanti pada saat agenda-agenda harian itu dimohon tepat waktu untuk menyukseskan perjalanan Bapak Ibu nantinya. Kemudian untuk makanan, agar tetap menjaga selera, disarankan Bapak Ibu membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, makanan khas Indonesia lainnya yang bisa bertahan lama untuk disantap. Sebagai catatan, untuk menghindari penyitaan petugas bandara, disarankan juga makanan yang dibawa disertai keterangan berbahasa Inggris dan memiliki izin edar dari BPOM. Kemudian untuk perlengkapan penting, untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sendal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, peci atau topi silakan, dan kacamata hitam bila perlu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk perlengkapan yang sudah didapat dari travel seperti batik seragam, syal, tas serut, dan juga buku panduan harap dibawa. Kemudian untuk pakaian, saat ini di negara tujuan di Arab Saudi dan juga Eropa memasuki musim semi.
Untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi ibu-ibu ya, membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Kemudian untuk bapak-bapak membawa kain ihram, ikat pinggang untuk kain ihram bila perlu. Kemudian baju koko untuk harian dan juga sarung. Silahkan, Bapak Ibu. Kemudian untuk pakaian di Eropa, kami anjurkan untuk menambahkan long john ya. Kemudian mantel, long sleeve, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam bila perlu. Nah, berikut adalah contoh pemakaian seragam ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang tidak kalah penting juga yaitu mengenai suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan dan sangat kami sarankan Bapak Ibu membawa suplemen atau vitamin untuk memperkuat imun tubuh. Bagus Bapak Ibu sudah konsumsi dari sebelum keberangkatan ya. Kemudian obat pribadi, apabila Bapak Ibu mengkonsumsi obat-obatan pribadi, mohon dibawa dan juga bisa disertakan resepnya juga ya Bapak Ibu yang berbahasa Inggris. Takutnya nanti kehabisan stok waktu di sana, jadi bisa ini beli di apotek di sana. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai barang bawaan. Berat koper di dalam kabin pesawat tidak boleh lebih dari 7 kilo. Dan juga untuk check-in luggage atau berat maksimalnya yaitu 23 kilo per jamaah dari berangkat sampai dengan pulang kembali ke Indonesia ya. Jadi tetap sama 23 kilo, tidak boleh lebih. Carry-on baggage adalah bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan. Dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Power bank dimasukkan ke dalam tas kabin dan kapasitas maksimal adalah 20.000 mAh. Tongsis dan payung juga masuk ke dalam bagasi ya, Bapak Ibu. Nah, berikut ada aturan bahwa barang bawaan dalam penerbangan. Jadi kalau di kabin itu tidak boleh membawa eh, barang-barang yang tajam seperti gunting, cukuran seperti itu tidak boleh. Dan juga cairan yang melebihi 100 mili tidak boleh dibawa di kabin ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pada pegangan koper harap diikatkan luggage tag. Ini insya Allah sudah kami siapkan, jadi nanti pada saat di bandara akan kami ikatkan ke koper Bapak Ibu masing-masing untuk mempermudah kopernya untuk dikenali ya. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebihan. Bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki juga. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, diusahakan tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak bea cukai. Dimohon mengisi e-form bea cukai sebelum check-in kepulangan ke Indonesia. Nah, untuk link All Indonesia ini nantinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mengisi masing-masing. Insya Allah dari pihak tim handling kami sudah akan membantu mengisi untuk form bea cukai tersebut. Kemudian selama di bus, Bapak Ibu bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit tambahan mengenai paspor. Paspor nantinya akan pada saat sesampainya di Jeddah ya, akan dikumpulkan oleh tour leader demi keamanan. Jadi akan disimpan jadi satu ya. Dan nanti akan dibagikan kembali pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan penerbangan kembali di bandara.
Selanjutnya mengenai akomodasi, room key tidak diperkenankan Bapak Ibu membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka Bapak Ibu akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal, hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Nah, untuk kunci kamar ini pada saat di Madinah maupun di Mekah, nanti Bapak Ibu per kamar itu hanya akan dapat satu kunci ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang keluar kamar paling akhir itu yang menjadi tanggung jawab terhadap kunci tersebut. Kalau untuk di Madinah, insya Allah bisa dititipkan di resepsionis ya Bapak Ibu karena ada tempat untuk meletakkan kuncinya. Kalau untuk di Mekah, kalau di Mekah itu biasanya tergantung yang jaga. Kadang mau dititipin, kadang nggak mau dititipin di resepsionisnya. Jadi nanti eh, janjian aja sama kamar sama teman sekamarnya, kunci mau diletakkan di mana, seperti itu. Kemudian untuk waktu check-in sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara pukul 3 sore sampai dengan setengah 12 malam. Diharapkan kesabaran para peserta saat proses check-in jika ada kemungkinan membutuhkan waktu sedikit lama. Untuk waktu check out-nya antara pukul 10 sampai 11, Bapak Ibu dipersilahkan menyelesaikan tagihan apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Kemudian untuk waktu, cuaca, dan mata uang. Di Arab Saudi, perbedaan waktu dengan Jakartanya yaitu 4 jam lebih lambat di negara Arab Saudi ya Bapak Ibu. Misal di Jakarta pukul 12 siang, sedangkan di Arab Saudi masih pukul 8 pagi. Kemudian untuk di Eropa, perbedaan waktu di Eropa, di negara-negara yang akan Bapak Ibu kunjungi dan juga di Jakarta, perbedaan waktunya yaitu 5 jam. Di Eropa pukul 1 siang, maka di Jakarta sudah pukul 6 sore. Untuk suhu perkiraan rata-rata di negara dan kota yang akan disinggahi Bapak Ibu sebagai berikut ya. Jadi suhu paling rendah itu ada di 4 derajat. Jadi dimohon Bapak Ibu mempersiapkan pakaian hangat juga ya. Takutnya kalau eh, tidak terbiasa di udara dingin, nanti kalau tidak membawa pakaian dingin, dinginan di sana. Nah, kemudian untuk mata uang di negara Arab Saudi adalah rial. Nilai tukarnya saat ini kisaran 4.550 sampai dengan 4.600. Kemudian di beberapa toko ataupun pedagang di Arab Saudi dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan kurs menyesuaikan saat akad transaksi. Untuk mata uang di negara-negara Eropa adalah euro. Untuk nilai tukar mata uangnya saat ini 19.800 rupiah. Apabila membawa cash dari Indonesia, disarankan secukupnya saja. Apabila dirasa kurang, dapat tarik tunai di negara tujuan. Wajib kartu ATM berlogo Visa ataupun Mastercard yang sudah aktif transaksi internasional. Kemudian saat hendak belanja di toko-toko, sangat disarankan transaksi menggunakan debit atau kredit card yang sudah aktif transaksi internasionalnya agar tidak ada biaya admin bank. Uang cash cukup hanya digunakan untuk jajan kecil ataupun toilet yang berbayar saja. Untuk ATM, banyak anjungan tunai mandiri di negara-negara tersebut menerima kartu kredit dan kartu debit.
ATM ini memungkinkan Anda untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit dan kartu debit yang dikeluarkan, termasuk Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cirrus, dan American Express dengan menu pengguna bahasa Inggris. Untuk ATM yang berlogo GPN, mohon maaf tidak bisa digunakan di luar negeri ya, Bapak Ibu. Sekali lagi pastikan untuk memberitahu perusahaan kartu kredit Bapak Ibu semua tentang perjalanan Bapak Ibu sebelum berangkat umroh dan juga ke Eropa karena eh, masing-masing bank biasanya memiliki aturan sendiri ya Bapak Ibu. Ada yang bisa langsung aktivasi di m-banking, ada juga yang harus lapor dahulu via telepon misal atau harus ke banknya dulu untuk lapor kalau kartunya mau digunakan untuk bepergian seperti itu. Kemudian untuk jadwal sholat nantinya akan di-share setiap hari beserta agenda kegiatan harian eh, oleh tour leader yang bertugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nantinya setiap hari akan di-share jadwal sholatnya. Kemudian untuk komunikasi atau rooming, Bapak Ibu, silakan menyesuaikan untuk pembelian rooming untuk umroh dan juga Eropa. Apabila Bapak Ibu menggunakan kartu Telkomsel, Bapak Ibu bisa mengaktifkan paket Western ya, karena untuk paket Western itu tidak akan ada pembagian untuk umroh maupun pada saat di Eropa bisa digunakan di keduanya. Seperti itu. Kemudian Indosat juga bisa disesuaikan, XL juga silakan bisa dicek dulu melalui aplikasi masing-masing atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke gerai providernya masing-masing. Untuk adaptor listrik Bapak Ibu yang di Saudi Arabia ataupun di Eropa nantinya akan memakai yang colokan, kalau yang di Saudi Arabia memakai colokan tiga ya Bapak Ibu ya, colokan kaki tiga. Jadi Bapak Ibu disarankan membawa colokan portable, colokan multi voltage seperti ini. Silahkan. Jadi bisa diatur apabila menggunakan colokan tiga, bisa yang dipakai colokan tiganya, yang nanti di Eropa juga bisa disesuaikan seperti itu. Kemudian selama perjalanan berhati-hatilah terhadap copet, maling, dan juga penodong. Lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan juga harap diperhatikan. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan be aware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Baik, berikut adalah pemaparan mengenai helper atau panduan perjalanan. Selanjutnya akan saya terangkan mengenai referensi daftar perlengkapan umroh plus Eropa. Perlengkapan yang diberikan ke jamaah atau perlengkapan dari travel ya, Bapak Ibu. Ada koper 26 inch, batik identitas, shell, tas lempang, buku doa, kain ihram, dan juga bergo. Untuk perlengkapan yang masuk koper 26 inch, koper besar, perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya. Handuk kecil. Nah, Bapak Ibu, untuk catatan di sini handuk kecil silahkan Bapak Ibu kami sarankan untuk membawa karena nantinya pada saat di Hotel Madinah maupun di Mekah biasanya handuk itu suka telat datangnya, tidak langsung tersedia di kamar masing-masing. Biasanya cuma ada dua atau ada yang belum dikasih. Nah, apa namanya? Sambil menunggu proses pemberian handuk dari pihak hotel, jadi kami sarankan Bapak Ibu membawa handuk kecil ya. Selanjutnya obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit atau sepatu,
makanan pribadi bila diperlukan, masker dan hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam, payung kecil, hanger baju, sisir, gunting cukur kecil, pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera, dan lainnya. Untuk perlengkapan musim semi, kami sarankan membawa jaket, long john, kemudian sarung tangan, penutup telinga bila diperlukan, kaos kaki, obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang tenggorokan. Untuk perlengkapan tambahan trip Eropa, bisa membawa rice cooker bila diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian bidet portable, ini sangat kami anjurkan dikarenakan di kebanyakan toilet di Eropa itu tidak ada bidetnya, jadi Bapak Ibu bisa membawa bidet portable. Kemudian nasi instan bila diperlukan dan juga lauk pauk, silakan. Untuk keperluan khusus wanita, membawa 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak transparan. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan juga tidak transparan. Pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan bergo panjang, dan juga pembalut secukupnya untuk antisipasi. Untuk keperluan khusus pria, 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan juga celana kain, kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sandal jepit atau sandal gunung yang terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Selanjutnya perlengkapan di koper cabin, 1 set baju ganti, Al-Quran, buku doa, tasbih, buku catatan, camilan selama penerbangan atau di bandara, botol minum, Bapak Ibu, botol minum juga kami anjurkan untuk membawa, dikarenakan nanti di hotel Madinah itu tidak ada disediakan air minum di dalam kamar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan botol masing-masing untuk mengisi air zam-zam dari masjid atau mengisi di resto hotel untuk persediaan di kamar masing-masing. Dan juga nanti bisa digunakan pada saat perjalanan di Eropa ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya bantal leher atau bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat dan juga di bus. Barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi atau koper besar yaitu power bank atau sejenisnya. Jadi barang-barang yang mengandung baterai lithium itu tidak boleh diletakkan di koper besar. Diletakkannya di tas jinjing yang bersama Bapak Ibu semua di kabin ya. Kemudian untuk barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam tas kabin atau koper kabin, yaitu cairan yang lebih dari 100 mili, seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lain. Kemudian juga benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat, dan lain-lain. Untuk catatan, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat, power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa Bapak Ibu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Maksimal berat isi koper besar adalah 23 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri. Disarankan koper diberi gembok kecil, antisipasi apabila Bapak Ibu lupa kode sandi koper. Disarankan koper tidak dicoret-coret, tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan Bapak Ibu harap untuk dibawa dan juga untuk pemakaian jadwal pemakaian seragam. Seragam dipakai pada saat meeting point keberangkatan dan juga pada saat kepulangan kembali ke tanah air. Gunanya untuk mempermudah tim handling mengenali Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang terakhir cek kembali barang bawaan Bapak Ibu sebelum keberangkatan, jangan sampai ada yang
ketinggalan ataupun yang kurang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ya Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom pada pagi hari ini, yaitu tour leader yang akan membersamai Bapak Ibu, yang akan mendampingi Bapak Ibu selama perjalanan. Bapak Andi Novianto, Assalamualaikum. Bapak Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feby sudah dibantu menerangkan, memandu technical meeting pada pagi hari ini. Baik, saya ambil alih ya Mbak Feby. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal sebelumnya. Nama saya Andi selaku tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama melaksanakan ibadah umroh sekaligus tazabur alam di Eropa Barat. Sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah insya Allah di akhir zaman kita semua akan diberi syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai beberapa hal terkait panduan keberangkatan atau helper, kemudian daftar atau referensi perlengkapan. Bapak Ibu sekalian, mohon bisa diikuti minimal referensi ataupun daftar perlengkapan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bagasi yang diizinkan hanya 23 kilo. 23 kilo itu jadi Bapak Ibu sekalian pinter-pinter untuk perjalanan 16 hari. Apalagi Bapak-bapak sekalian nanti juga membawa kain ikhram. Sekiranya kain ikhramnya berat karena sudah terisi dengan oleh-oleh di Arab Saudi, boleh ditinggal. Jadi nggak usah dibawa pulang karena nantinya Bapak Ibu sekalian masih akan keliling ke Eropa Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, saya akan bacakan mengenai itinerary yang sudah disiapkan dari AM Tour. Kemudian itinerary ini bersifat tentatif, masih bisa saya ubah mengikuti kondisi di lapangan. Akan tetapi ketika itinerary ini atau final itinerary yang nantinya akan saya share terutama khusus di Eropa itu Bapak Ibu perlu diketahui jam kerja di Eropa itu straight atau ketat. Mohon Bapak Ibu semua kebiasaan-kebiasaan on time atau tepat waktu itu kita pakai selama di Eropa. Karena apa? Karena kalau di Eropa terlambat dari pemakaian biasanya akan dikenakan denda dan denda itu nanti akan dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Masa kerja atau driver bisa bekerja itu 10 jam, maksimal 12 jam. Apabila bus dipakai lebih dari 12 jam, busnya akan mati. Nggak bisa di starter. Karena bus di Eropa menggunakan chip. Mereka harus ganti chip sehingga perlu ekstra biaya dan harus dibayarkan waktu itu juga. Sehingga ketepatan waktu Bapak Ibu sekalian selama Tazabur Alam di Eropa akan menjadi kunci agar semua berjalan sesuai rencana. Kemudian untuk kunjungan, kemudian lama perjalanan sudah diperhitungkan dari jauh-jauh hari. Untuk final itinnya berapa jam dari kota, misalnya dari Paris menuju Brasil itu berapa jam, nanti akan saya share lebih detail ketika sudah mendekati perjalanan ke Eropa. Karena kalau sekarang ini yang saya share ini masih bisa berubah. Dan sekarang masih saya koordinasikan dengan provider maupun dengan driver bus yang akan membawa kita tazabur alam di Eropa Barat.
Oke, Bapak Ibu sekalian, berikut itinerari sementara yang bisa saya sampaikan untuk umroh plus Eropa Barat tanggal 2 sampai 17 April 2026. Selama 16 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama. Nantinya akan ada 31 termasuk saya yang mengikuti umroh plus West Europe. Kemudian yang umroh saja nanti akan ada tambahan 2 orang. Jadi total nanti satu grup kita ada 33 orang. Kemudian yang lanjut extend ke Eropa ada 31 orang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di situasi sekarang seperti ini kita masih bisa berangkat sesuai jadwal menggunakan maskapai Saudi Airlines. Beberapa grup sebelumnya yang berangkat di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini terdampak dan di sana banyak yang masih belum bisa pulang dan alhamdulillah jadwal kita tidak mengenai dampak. Kenapa mereka tidak bisa pulang? Mungkin Bapak Ibu juga resah, banyak berita yang seliweran di sana sini. Perlu kami garis bawahi bahwasannya konflik Timur Tengah mengganggu jadwal penerbangan yang berakibat global baik dari harga minyak, kemudian jadwal penerbangan yang di-cancel tiba-tiba, kemudian faktor keamanan beberapa bandara di Timur Tengah yang ditutup karena adanya rudal dan sebagainya. Kita semua tidak tahu seperti apa ke depannya karena force major ini tidak ada yang tahu seperti apa nantinya. Tetapi Alhamdulillahnya tetap kita masih bersyukur karena kita menggunakan maskapai Saudi Airlines yang sampai saat ini tidak ada pengurangan keberangkatan ataupun jadwal penerbangannya masih on schedule. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita nantinya akan berjumpa. Insya Allah kita akan berjumpa tanggal 2 April hari Kamis, meeting point di Terminal 3, tepatnya di Rode, depan Alton Coffee, pukul 1 siang setelah sholat zuhur. Silakan Bapak Ibu sekalian, sebelum meeting point, saya anjurkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat safar sunnah 2 rakaat di rumah masing-masing, kemudian baru meeting point di bandara. Seandainya Bapak Ibu mendapati sholat zuhurnya di perjalanan, silakan nanti sebelum meeting point sholat zuhur sekalian asar sekalian di bandara. Lokasi musola terdekat untuk dekat dengan meeting point kita itu ada di dekat lantai 2. Lantai 2. Jadi nanti Bapak Ibu turun dulu lantai 2, di situ ada musolanya besar. Silahkan Bapak Ibu sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Setelah itu baru naik nanti ketemu saya di tempat meeting point, tepatnya di Rode depan Alton Cafe jam 1 siang. Untuk penerbangannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan menggunakan Saudi Airlines SV819 pukul 17.30, kemudian direct menuju Jeddah, ketibaan di Jeddah pukul 23.00. Perlu diketahui sekalian Bapak Ibu, sesuai dengan edaran yang berlaku, batas maksimal masuk Arab Saudi itu tanggal 3 pukul 24.00. Jadi untuk kita insya Allah masih ada waktu 1 hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu sekalian ada penutupan lebih cepat. Jadi saya sarankan, begitu Bapak Ibu landing, jangan ambil toilet dulu. Kalau mau ambil toilet silahkan di eh, pesawat, di atas pesawat. Karena nanti saya kasih kesempatan ke toilet itu setelah Bapak Ibu keluar imigrasi. Biar kenapa? Kalau seandainya ditutup pukul 24.00, Bapak Ibu semua masih bisa masuk ke Arab Saudi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian kita mengantisipasi hal terburuknya. Bapak Ibu sekalian tiba-tiba ada penutupan eh, pukul 24.00 kita nanti nggak bisa masuk malah kacau semua jadwalnya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian 1 jam sebelum landing silahkan ngantri di toilet pesawat.
Kemudian setelah landing nanti sama-sama nanti akan ada dua grup ya Bapak Ibu ya yang menggunakan pesawat yang sama. Yang satu grup 50 jamaah akan terbang eh, dengan program Umroh Plus Turki. Kemudian nanti satu grup 33 jamaah Umroh Plus West Europe. Jadi nantinya kalau ada meeting point yang sama, tolong Bapak Ibu pastikan kalau TL-nya adalah saya, wajah saya ada di situ. Jadi jangan sampai salah TL nanti. Nanti akan ada dua keberangkatan sama-sama satu pesawat. Itinnya juga sama selama di Arab, kita nanti akan menuju Madinah dulu. Nanti Bapak Ibu sekalian tidak perlu menggotong koper karena nanti ada tim handling di Jakarta. Kemudian juga sudah kita siapkan makan siang Bapak Ibu sekalian sambil menunggu check-in. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal datang ke bandara membawa kopernya. Untuk name tag-nya pun juga sudah kita sediakan, jadi tidak perlu Bapak Ibu mencoret-coret kopernya, menandai kopernya tidak perlu karena nanti sudah kita siapkan penanda masing-masing koper. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita akan tiba pukul 23.00. Silakan Bapak Ibu sekalian, sekiranya bajunya kotor atau batiknya kotor, bisa membawa baju ganti. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti begitu Bapak Ibu landing di Jeddah, langsung menuju Madinah, langsung city tour. City Tour Madinah. Kenapa seperti itu? Agar Bapak Ibu semuanya lebih efisien waktu dan lebih banyak ibadah di kota Madinah. Selain itu Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu jam check-in pukul 1 atau pukul 2, kita paginya akan city tour, langsung city tour kota Madinah. Jadi nanti begitu dari bandara langsung menuju ke Masjid Kuba, kemudian Masjid Kiblatain dan sebagainya sesuai yang ada di itinerary yang sudah di share tersebut. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian, makan siangnya nanti insya Allah akan dilaksanakan di hotel. Setelah makan siang Bapak Ibu nanti sholat zuhur dulu. Setelah selesai sholat zuhur baru nanti akan saya bagikan kuncinya. Jadi sholat zuhur bisa di Nabawi ataupun nanti di Masjid Uhud. Nanti kita opsional untuk hari pertama ini. Kemudian hari kedua juga sama maaf, untuk hari kedua ini atau begitu landing berkaitan dengan hari Jumat, nanti kita akan kondisional. Seandainya ada waktu untuk sholat Jumat di Nabawi, kita akan di Nabawi. Tapi kalau tidak, kita nanti akan sholat Jumat di Uhud. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk hari Sabtunya, Bapak Ibu semua nanti juga akan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian nanti sore harinya kita jadwalkan untuk ziarah dalam. Nanti untuk jadwal Raudah dari Tasreh ataupun dari Muasasah nanti akan saya share. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mendapatkan visa, sekiranya mau mendaftar lewat jalur nusuk silakan dari sekarang ngambil jadwal di tanggal 4, 5, atau maksimal 6 pagi. Silakan. Itu jadwal yang kalau Bapak Ibu sekalian mau mengambil lewat jalur nusuk. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil jalur nusuk bisa mendapatkan 2 kali, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengambil, tetap bisa masuk rodoh melalui jalur tasreh yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk hari Ahad tanggal 5 April 2026 Bapak Ibu sekalian masih memperbanyak ibadah di Madinah. Untuk hotelnya sendiri Bapak Ibu insya Allah kalau tidak ada perubahan itu kita di Hotel Madinah itu tepatnya ada di gate 333 sederetan itu. Kalau jalan kaki dekat saja mungkin Bapak Ibu yang sudah berkali-kali umroh kalau Hotel Concord, Al Madinah Concord itu dekat jaraknya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir yang kemarin tidak sempat mengikuti manasik. Nantinya hari Ahad itu kita akan laksanakan pemantapan sebelum melaksanakan inti ibadah yaitu ibadah umroh yang insya Allah kita laksanakan di hari Senin tanggal 6 April 2026. Kemudian untuk mikot sendiri Bapak Ibu sekalian, kita laksanakan hari Senin. Nanti teknisnya seperti apa tidak perlu khawatir. Nanti setiap hari akan saya reminder melalui grup. Kemudian akan saya ingatkan setiap hari kegiatannya seperti apa, pakaiannya apa, barang bawaan yang perlu dibawa seperti apa. Tidak perlu khawatir nggih Bapak Ibu semua. Nanti akan saya reminder jadwal sholatnya jam berapa seperti itu nanti akan saya reminder. Kemudian untuk ibadah wajib umrohnya itu kita laksanakan insya Allah tanggal 6 April 2026 hari Senin. Setelah selesai sholat zuhur, nanti kita akan ambil mikot di Bir Ali. Berhubung paket ini tidak termasuk kereta cepat, nanti bersama-sama kita akan menggunakan bus menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian akan makan malam terlebih dahulu di hotel. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, hotel yang sudah kita pesan itu di Grand Almasa. Insya Allah jalannya datar. Ini salah satu hotel yang favorit banyak jamaah Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir untuk makanannya pun selama di Arab Saudi itu makanan Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk masalah makan di Arab Saudi tidak perlu khawatir, fokuskan saja untuk ibadah. Apapun yang terjadi nanti, mengingat situasi sekarang ini yang tidak bisa diprediksi, itu ibadah kita ini adalah ibadah panggilan. Yang undang Bapak Ibu sekalian bukan siapa-siapa, tapi langsung dari Allah. Jadi, Bapak Ibu ketika mendapat eh, sesuatu yang tidak mengenakan ataupun sesuatu yang di luar kendali kita, ternyata di luar prediksi kita, itulah yang sudah disiapkan dari Allah sebaik-baiknya pemilik rencana. Jadi kita harus tetap ikhlas Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bisa menata hati, menata pikiran dari sekarang. Kita niatkan ibadah ini merupakan panggilan yang seolah-olah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya turun ke bawah lagi Mbak Feby. Untuk hari Senin Bapak Ibu setelah selesai umroh pertama, untuk umroh pertama Bapak Ibu saya sarankan untuk ibu-ibu bisa menggunakan pakaian warna hitam. Kemudian untuk hari Seninnya itu nanti acaranya free program. Kemudian untuk hari Selasanya, Bapak Ibu nanti kita akan laksanakan umroh kedua atau umroh sunnah atau umroh badal yang mau ingin membadalkan. Teknisnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Pagi-pagi Bapak Ibu sekalian akan diajak untuk ziarah City Tour kota. Oh, siap. Oke, maaf. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada miskomunikasi saya. Untuk mikot di Bir Ali itu, kemudian untuk hari keduanya, siang harinya, itu nanti langsung kita adakan sholat City Tour Kota Mekah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang belum pernah diundang atau belum diundang untuk haji, Insya Allah tenda-tenda haji sudah mulai dibangun di sekitaran Mina. Kalau Bapak Ibu beruntung bisa melihat seperti apa kondisi persiapan haji. Karena mulai Syawal ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai persiapan haji. Jadi mulai disterilkan beberapa tempat, termasuk untuk di Jamarot itu juga sudah disterilkan karena untuk persiapan haji. Beberapa tenda sudah dibangun di area Mina, Musdalifah, dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat
kesiapan apa persiapan seperti apa. Insya Allah jika Bapak Ibu mengikuti city tour di kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk free programnya ternyata dialihkan hari Rabu. Hari Rabu tanggal 8 April 2026 itu baru free program. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin jalan-jalan atau pengen berkunjung ke Bukit Kandamah bisa di hari tersebut eh, tanggal 8. Nanti saya akan share ayo siapa yang mau gitu. Kurang lebih biayanya 35 real kalau nggak salah. Sekitar 100.000 untuk berfoto di Bukit Kandamah. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu diketahui karena kita penerbangan dari Jeddah ke Paris itu dini hari, jadi nanti kita akan check out itu hari Rabu. Setelah sholat asar, kita akan check out langsung menuju Jeddah. Kita nanti akan mampir dulu di Kornis, kemudian baru pukul 20.00 atau pukul 8 malam baru bisa naik ke bandara. Insya Allah penerbangan dari Jeddah menuju Paris, Bapak Ibu sekalian, itu dijadwalkan pukul 1.20 dan ketibaan di Paris pukul 6.25. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di Paris nanti selama di Eropa tidak ada handling. Begitu nyampe di Bandara Paris, silakan Bapak Ibu nanti langsung mengambil kopernya masing-masing. Sekalian air zam-zamnya. Air zam-zamnya nanti Bapak Ibu sekalian akan dibawa keliling Eropa. Jadi nanti kita akan simpan di dalam bus, air zam-zamnya tidak perlu dikeluarkan, tetap disimpan di situ saja, seperti itu. Terus perlu diketahui lagi Bapak Ibu, untuk air zam-zam itu harus ada visanya. Jadi nanti visa Eropa, visa Arab itu jangan dibuang kalau sudah keluar dari Arab. Karena untuk memasukkan kembali, untuk kita bawa pulang ke Indonesia dari Milan itu nanti tolong tunjukkan tunjukkan visa Arabnya atau visa umrohnya agar air zam-zam terangkut sampai ke Indonesia seperti itu. Untuk penerbangannya sendiri dari Jeddah menuju Paris, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih 5 jam. Nanti setibanya di Paris, Bapak Ibu sekalian, akan saya kasih surat atau itinerary yang nantinya akan menjadi panduan Bapak Ibu sekalian kalau ditanya oleh imigrasi. Mungkin akan sedikit berbeda dengan umroh-umroh plus yang lain karena ini adalah plus Eropa yang notabene adalah eh, mayoritas agama bukan Muslim. Jadi Bapak Ibu akan sedikit shock culture mengenai budaya di Eropa. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk segera menyesuaikan kondisi di Eropa. Yang pertama, Paris itu banyak copetnya. Jadi jangan terlena dengan barang bawaan. Nanti akan selalu saya ingatkan copet, copet, copet. Begitu nyampe jelek di bandara, kita keluar nunggu bus mendekat, itu jangan pernah meninggalkan barang-barang koper ataupun barang pribadi dimanapun tempatnya. Sekali lagi, begitu kita masuk ke Eropa, Eropa itu bukan friendly Muslim, banyak rasis, kemudian banyak copet itu yang saya tekankan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu nanti landing di sana, tolong barang itu menjadi barang tanggung jawab pribadi masing-masing. Jangan terlena. Kemudian saya sarankan juga Bapak Ibu semua, Bapak-bapak mempunyai tas yang di depan gitu. Jadi paspor, dompet, dan sebagainya itu ada di depan. Jangan pernah naruh di belakang. Jangan pernah membawa backpack atau tas gendong itu di belakang.
harus ada di depan. Kalau syukur-syukur nanti tasnya ditaruh di dalam jaket. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti begitu landing keluar imigrasi langsung Bapak Ibu semua akan saya ajak ke Trocadero atau langsung mengunjungi Eiffel. Setelah itu dari Eiffel nanti Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah untuk di Paris kita mendapatkan makan siang Bapak Ibu. Nanti saya pesankan catering nasi bok Indonesia. Nanti akan diantar di Eiffel. Jadi silakan Bapak Ibu nanti makan siang terlebih dahulu di pelataran Eiffel tersebut. Kemudian baru nanti melanjutkan kita akan mengunjungi masjid. Insya Allah saya usahakan untuk di masjid. Kemudian nanti akan mengunjungi Asdetrum, Cham Elis, kemudian Louvre, semuanya banyak akan foto stop di sana. Setelah itu baru Bapak Ibu sekalian makan malam terlebih dahulu. Untuk makan malamnya perlu diketahui untuk certified halal itu sangat susah. Jadi kemungkinan kami sudah reservasikan untuk yang Muslim friendly, kemungkinan di Chinese food seperti itu, tapi yang no pork no lard. Kemudian untuk cara pengolahannya pun juga sudah kita requestkan untuk Muslim friendly orang Indonesia. Mereka sudah terbiasa dengan seperti itu. Insya Allah untuk apa seperti babi, seperti minyak babi dan sebagainya itu tidak digunakan dalam masakan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian harap beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama di Eropa yang notabene berbeda adat maupun berbeda culture dengan kita. Kemudian Bapak Ibu setelah memakan malam baru nanti kita akan istirahat di Ibistel Paris. Kemudian semalam saja. Jadi nanti selama di Eropa 1 hari 1 negara 1 hotel. Jadi nanti kita akan berpindah setiap hari kita akan berpindah hotel, berpindah negara, berpindah kota seperti itu. Kemudian dari Paris nanti kita akan menuju Brussels. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ketika breakfast nanti tolong jangan pernah ngambil ham. Nanti akan saya info di grup, ini yang halal, ini yang haram, ini yang mengandung babi, ini yang mengandung alkohol, nanti akan saya infokan di grup. Jadi tolong dilihat ketika sarapan nanti. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sarapannya tidak ada nasi, sarapannya cuma roti dan buah-buahan biasanya. Jadi tolong Bapak Ibu tadi di awal sudah dijelaskan kalau sekiranya Bapak Ibu kalau nggak makan nasi itu nggak makan bisa membawa rice cooker nanti masak di dalam kamar. Tolong kalau misalnya ada asapnya jendelanya dibuka kamarnya biar tidak menimbulkan alarm kebakaran. Seperti itu. Kemudian dari Paris menuju Brassel, nanti Bapak Ibu sekalian, di Brassel itu kotanya banyak muslimnya. Nanti makan siangnya bisa di sekitaran masjid besar di Brassel. Di sana ada kebab Turkis seperti itu yang ada logo halalnya. Harganya berkisar 10 sampai 15 euro. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa eh, membeli makan siang atau membawa bekal dari kamar yang sudah disiapkan tadi, monggo. Terus sekali lagi aturan di Eropa sedikit straight, eh, sedikit teratur semua. Ketika nanti Bapak Ibu makan ataupun minum di dalam bus, tolong jangan ada sisanya. Nanti akan saya izin dulu ke drivernya boleh makan atau enggak. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang membawa makan seperti rendang, cumi asin, ataupun ikan asin itu kan baunya depan sampai belakang kecium semua. Jadi hati-hati nanti saya izin dulu ke drivernya karena bule itu sensitif sekali hidungnya kalau mencium bau terasi ataupun ikan asin itu mereka pusing ataupun tidak suka seperti itu. Jadi mohon kalau bawa lauk pauk yang baunya sudah dinetralisir seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti setelah mengunjungi sholat zuhur sama sholat asar di masjid besar, kita nanti baru mengunjungi ke Grand Place, Mannequin Peace, kemudian makan malam, kemudian baru istirahat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari berikutnya pun juga sama, nanti kita akan check out jam 8, sarapan jam 7, check out jam 8 dari Brasil menuju Belanda. Belanda kota yang pertama kali kita kunjungi yaitu Yassesan. Yassesan itu Bapak Ibu nanti akan melihat kincir angin khas Belanda yang masih tertinggal atau yang masih dilestarikan oleh negara Belanda. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa makan siang di Yassesan, boleh bawa bekal Bapak Ibu ataupun nanti Bapak Ibu sekalian beli di Yassesan. Di sana Bapak Ibu ada perusahaan keju. Kejunya itu bebas milih, tapi hati-hati. Ada yang pakai RAM, ada yang enggak. Nanti tanya aja keju yang halal sama petugasnya yang mana yang enggak pakai RAM. Boleh dicoba. Kalau mau beli pun juga boleh, silakan Bapak Ibu di Yasesan tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mengunjungi juga Fateh Mosque di sana. Kemudian setelah itu saya ajak Bapak Ibu semua untuk saya kasih waktu di Dam Square, kemudian ke Monumen Palace, kemudian Ridge Museum. Silakan Bapak Ibu nanti saya kasih waktu bebas, tapi tolong ketika di sini banyak copetnya, tas harus ada di depan, sudah ketutup jaket. Pokoknya setiap hari saya tidak akan bosan mengingatkan Bapak Ibu sekalian mengenai safety yaitu copet. Kemudian Bapak Ibu sekalian setelah makan malam di Amsterdam nanti langsung check-in hotel. Check-in hotelnya dekat di bandara di Schiphol. Nanti Bapak Ibu sekalian, berhubung ini adalah musim semi, di Belanda lagi festival tulip. Ada area khusus namanya Kokenhof. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa ke Kokenhof di sana, tetapi tiketnya tidak include dalam paket. Tiketnya itu 25 euro bagi Bapak Ibu yang berminat. Nanti kita akan kondisikan untuk mengunjungi festival tulip terbesar di dunia di Kokenhof pada hari Ahad maaf, pada hari Senin tanggal 13. Di sini sudah dijelaskan bagi Bapak Ibu yang berminat, ini opsional tour aja. Kita akan mengunjungi Kokenhof, harganya 25 euro per pack. Nanti boleh kita list transfer ke rekening AM atau dibayar on the OTS. Tetapi pesen tiketnya nggak bisa dadaan, harus jauh-jauh hari. Karena ini nanti seluruh dunia akan banyak turis datang ke sana, jadi harus reservasi. Di sana Bapak Ibu sekalian, musim semi di Eropa itu paginya hujan, siangnya panas, malamnya dingin. Prediksinya tidak bisa di prediksi, cuacanya tidak bisa diprediksi. Sehingga Bapak Ibu sekalian mohon untuk membawa payung sama jas hujan. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kemudian ini bersifat opsional. Nanti sekiranya Bapak Ibu tidak ingin ke Kokenhof, tapi banyak dari Bapak Ibu jamaah yang ingin ke Kokenhof, nanti akan menunggu di parkiran. Yang bisa masuk hanya yang mempunyai tiket. Jadi nanti setelah selesai dari Kokenhof, Bapak Ibu sekalian akan langsung bablas menuju Kolons. Di Kolons Bapak Ibu sekalian nanti akan mengunjungi Central Mosque. Tadi ada yang nanya di grup, kok nggak mengunjungi Central Mosque, itu sudah dituliskan mengunjungi Kolon Central Mosque, itu yang terkenal. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa makan siang di kantinnya di lantai bawah. Kalau seandainya buka, di situ jual makanan halal. Bisa makan siang di situ nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah makan siang kita di Kolon hanya mengunjungi masjid, kemudian langsung bablas ke Frankfurt. Di Frankfurt Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya sedikit revisi di sini. Nanti di Frankfurt Bapak Ibu akan saya ajak untuk keliling Romer. Kemudian baru makan malam, dilanjutkan city tour, dilanjutkan check-in di Frankfurt. Untuk hotelnya sendiri di Hello Hotel Frankfurt dekat airport. Seperti itu. Kemudian hari
Selasa, Bapak Ibu sekalian, dari Frankfurt menuju Zurich. Ini perjalanan cukup panjang, Bapak Ibu, kurang lebih 6 jam. Dari Frankfurt menuju Zurich ini. Di Zurich, Bapak Ibu sekalian, nanti akan mengunjungi di Bahnhofstrasse, itu kota atau kota tuanya di Zurich. Di situ, Bapak Ibu sekalian, di situ ada eh, danau yang besar. Nanti di sekitaran danau tersebut, Bapak Ibu bisa berfoto. Nanti saya kasih waktu bebas untuk eksplor, untuk tazabur alam kota Zurich. Kemudian dari Zurich, Bapak Ibu sekalian, kita akan berpindah ke Lucerne. Jarak dari Zurich ke Lucerne itu kurang lebih 2 jam, sama-sama negara Swiss. Ini mata uangnya berbeda dengan euro. Ini menggunakan Swiss franc. Tetapi euro pun juga bisa dipakai di sana. Tapi misalnya Bapak Ibu membayar pakai euro, kembaliannya nanti adalah Swiss franc. Untuk kursnya sendiri hampir sama Bapak Ibu. Kalau misalnya euronya 20.000, kalau Swiss franc itu 20.500, berbeda sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu menukar uang terlalu banyak. Untuk di Eropa sendiri sudah cashless, bisa menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit yang berlogo Visa ataupun Mastercard. Seperti itu. Kemudian kita akan bermalam di Lucerne. Untuk makan malamnya kita, oh ya, makan malamnya juga berada di Lucerne, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari Rabu tanggal 15 April 2026 dari Lucerne kita akan menuju negara Swiss, kita akan menuju negara Italia, tepatnya di Milan. Perjalanan kurang lebih 4 jam dari Lucerne menuju Milan. Langsung dari Milan nanti kita akan mengunjungi masjidnya terlebih dahulu untuk sholat zuhur sekaligus asar. Nanti kita akan jamak di sana. Kemudian makan siang sendiri-sendiri. Kemudian nanti kita akan menuju Duomo. Sekali lagi, di Duomo juga banyak sekali copetnya. Nanti Bapak Ibu kalau seandainya capek jalan karena nanti di Eropa itu banyak jalannya untuk city tournya, bisa nunggu di suatu tempat, nunggu di kafe ataupun nunggu di mana, nanti akan saya jemput lagi di situ kalau sekiranya peserta ataupun jamaah sudah selesai city tour, sudah selesai foto-foto, nanti akan saya jemput. Karena kalau Bapak Ibu menunggu di bus itu tidak bisa. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti umroh ataupun kegiatan ibadah, jangan terlalu diforsir. Karena apa? Karena perjalanan Bapak Ibu sekalian masih panjang. Apalagi Bapak nanti akan menuju benua biru, menuju ke Eropa. Jadi perjalanannya tidak kalah melelahkan, tidak kalah jauhnya. Jadi ketika Bapak Ibu eh, ibadah, jangan terlalu dipaksakan. Seperti itu saran dari saya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, setelah makan malam seperti biasa, nanti kita akan check-in di hotel di Milan. Nama hotelnya di Excelsior Magenta di Milan. Kemudian untuk hari terakhir sebelum meninggalkan Eropa Bapak Ibu sekalian, setelah sarapan Bapak Ibu sekalian, nanti akan mengunjungi di San Siro Stadium. Di San Siro Stadium jika tidak ada kegiatan ataupun tidak ada pertandingan bisa masuk ke dalam. Ini harga tiketnya 12 euro kalau tidak salah. Nanti bisa stadion tour, bisa masuk ke dalam stadion. Ini juga di luar paket, jadi silakan Bapak Ibu bisa beli OTS atau on the spot tiketnya kalau sekiranya Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ingin masuk ke Stadion San Siro. Kemudian baru kita akan melanjutkan ke bandara. Maksimal di bandara harus pukul 12.00. Untuk makan siangnya saya beri kebebasan sendiri-sendiri di dalam bandara karena mengingat jam 12.00 kita sudah harus tiba di bandara untuk melanjutkan penerbangan SV210 menggunakan Saudi Airlines pukul 16.05 dari dari Milan menuju Jeddah.
Kemudian kita akan transit di Jeddah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 4 jam saja transitnya di Jeddah. Untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan dari Jeddah menuju Jakarta SW818 pukul 1.55 waktu setempat dan kemudian tiba di tanah air pukul 16.00 hari Jumat tanggal 17 April 2026. Itinerari dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya menyesuaikan kondisi di lapangan, kebijakan pemerintah Indonesia, Arab Saudi, dan di Eropa saat berlaku umroh maupun tur berlangsung. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin meninggalkan rombongan, wajib konfirmasi kepada tour leader atau konfirmasi ke saya dengan membawa surat pernyataan. Umroh plus Eropa ini 100% tur, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Tidak dibenarkan Bapak Ibu peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberikan arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Tipping 100 euro per pack untuk driver dan Euro bersifat wajib, adapun besaran sudah ditentukan dan dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour Travel. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk itinerary ini. Sekali lagi itinerary ini masih bersifat tentatif, nantinya kalau ada perubahan ataupun final itinerary ataupun permit masuk Eropa akan saya bagikan nanti di Arab Saudi atau saat meeting point. Demikian yang dapat saya sampaikan itinerary, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian seperti apa perjalanannya, seperti apa rutenya untuk umroh plus West Europe kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih waktu untuk tanya jawab, sesi tanya jawab pada Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa open mic. Kalau ada yang belum jelas dari awal sampai akhir bisa ditanyakan di sesi sekarang. Monggo. Saya bertanya, Mas Andi. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Mas Andi atas penjelasannya. Mudah-mudahan selama perjalanan nanti lancar, semuanya sehat. Ya, Mas Andi saya mau tanya, ini terkait hotel saya yang di Mekah, itu saya kan ada upgrade ke Asofa. Ya, Ya, itu kalau saya boleh tahu, selain saya ada siapa lagi? tidak Kemudian ada ini Ibu, kan sudah oh, confirm insya Allah teknisnya besok. Hotelnya nanti kita drop dulu di Grand Almasa. Nanti akan saya bantu check-in kan untuk hotel di sofa. Nanti oh beserta iya. kopernya gitu nggak Ibu? Matur nuwun sangat. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Nanti Andi. pokoknya nanti saya akan jemput kan nanti umrohnya sama-sama kan Ibu. Ibu nanti masuk Nggih, dulu ke kamar. nggih. Nanti kerombongan kalau sudah mendekati hotel sofa nanti saya akan hubungi Ibu. Bu, boleh turun ke lobi kita umrohnya sama-sama gitu Oh ya. nggih, matur nuwun sangat. Nggih, Oke. matur nuwun Mas Andi. Nggih. Monggo, ada lagi Tuh, Ibu. sampun cukup. Oke. Ya, saya mau tanya Mas Andi, Oke, dengan Assalamualaikum. Ibu siapa? Monggo Ibu. Saya dengan Ibu Dewi dari Jogja Oke. juga. Oke, baik Ibu, monggo Ibu. Eh, mengenai kan rencana untuk yang tiket pesawat yang kita di kota masing-masing. Kan ada keluarga saya yang dari Palembang juga. Rencana kan kita kan pulangnya kan naik Garuda. Nah, untuk air Zam-Zam itu apakah tetap masuk hitungan bagasi Garuda atau biasanya Zam-Zam itu di luar bagasi? Menurut pengalaman Mas Andi ya. Baik. Ada lagi Ibu? Itu aja sih, karena Oh, takutnya nggih. kita udah nyiapkan bagasi 20 kilo, ternyata Zam-Zam nanti dihitung lagi. Nggih, Gitu. baik, Ya. baik. Kalau air zam-zam domestik, terutama Garuda ataupun maskapai lainnya itu dihitung kiloan, Ibu. Jadi dia termasuk 5 kilo hitungannya. Jadi kalau Ibu menyiapkan 20 kilo untuk kopernya saja, masih butuh tambahan 5 kilo. Saya sarankan untuk beli online untuk Garuda lebih murah ketimbang beli on the spot seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi Nggih, baik Ibu, penjelasannya. sami-sami.
Mas Andi mau tanya lagi satu. Boleh Ibu, Ya, monggo. ya Mas Nunung, terkait bidet, bidet toilet itu kan mungkin dari kami agak susah cari. Apakah bisa ya dibantu dikoordinir? Nanti kami mengganti. Apakah dimungkinkan begitu, Mas Andi, Mas Nunung? Coba saya check out kan di Shopee nggih Ibu. Mudah-mudahan nyampe ke Jogja. Kalau enggak nanti coba saya cari alamat yang di Jakarta biar nyampe gitu loh karena waktunya kan Iya, sedang mepet gitu nggih Bu. Nanti saya iya, infokan nggih. iya, 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 Oh iya, Mas. tambahan aja nggih Bapak Ibu sekalian. Setelah ini saya akan share di grup karena saya butuh reservasi Kokenhof. Kokenhof itu yang saya Iya, sampaikan tadi iya, festival 25 euro touring. itu ya. Nggih, kalau Nggak di yang list mau itu ya. nanti di list aja Iya. siapa yang mau nanti karena saya butuh reservasi kan. Nanti setelah Zoom meeting selesai ini nanti akan ada tim admin yang akan bantu ngelis siapa aja yang mau masuk ke Kokenhof. Sifatnya opsional, tidak wajib. 25 euro itu kalau kurs sekarang sekitar 500 ribuan. Seperti itu. Oke, monggo ada lagi pertanyaannya? Mas Andi, saya Oke, Dona. monggo. Ya, saya Dona, Mas Andi. Baik Ibu Saya mau Dona. tanya. Ya, saya mau tanya. Saya kan peserta dari Jeddah langsung pulang ke Indo. Nah, pada Baik. pulang ke Indonya itu kita diurusin apa urus sendiri pada saat di bandaranya? Saat di bandara di Jeddah nanti akan ada yang ngurusin. Nanti gini teknisnya Ibu. Mungkin Mm-mm. Ibu nanti akan menunggu lama di bandara tapi tidak apa-apa nggih Ibu nggih. Mm-mm. Untuk teknis kepulangan nanti bareng sama kita, ya kan? Iya. Terus Ibu nanti akan saya pasrahkan handling Jeddah. Ada tim kita yang Mm. standby di handling Jeddah. Nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa check in, nanti akan dibantu sepenuhnya sama handling Jeddah. Terus untuk ketibaannya Bapak Ibu tidak perlu khawatir Bu Dona. Nanti Mm. begitu landing tiba, ada tim kita yang menyambut kedatangan Ibu Dona. Oh, iya gitu ya, Oke, baik-baik. cuma Mm-mm. saya nanti akan berkoordinasi karena ibu cuma 2 orang, Ya. kopernya mending ambil sendiri atau Mm-mm. diambilkan. Karena kalau ngambil sendiri itu lebih cepat daripada diambilkan gitu loh Bu. Oh, iya, iya, Ya, betul, Pak. untuk arrival card All Indonesia tidak perlu dibuat. Nanti sudah ada tim kita yang akan membantu membuatkan. Nanti tinggal di-scan barcode kan. Nanti saya izin untuk Ibu Dona, nomor Mm. Ibu Dona nanti saya kasihkan tim handling yang di Jakarta. Nanti Oh, iya. akan dihubungi untuk di follow up jam berapa landingnya, sudah sampai mana, keluar imigrasinya bagaimana seperti itu. Oh, iya gitu. Satu lagi Mas Andi, ini Oke, kan tadi boleh. yang ditanya Mbak Dewi tadi, kita kan nanti pulangnya pakai Garuda. Jadi maksudnya untuk kelebihan bagasinya kita belinya via online, jangan di bandaranya gitu ya. Iya, benar Ibu, benar Ibu. Oh, oh ya udah Nah, kalau gitu. kalau Ibu merasa kesulitan, nanti lapor saja ke tim admin AM, nanti akan dibantu untuk reservasikan eh, penambahan bagasinya seperti itu. Oh ya gitu Oke, bisa harganya ya. nanti akan diinfokan berapa gitu sesuai yang di website seperti itu. Oke, baik. Makasih ya Pak Andi. Oke, sami-sami Bu Dona. Monggo ada lagi yang lain? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, saya harap penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian untuk persiapan keberangkatan. Dari sekarang udah mulai check out kayak nasi yang instan seperti itu, kemudian sambal, kemudian ikan asin, ikan teri, monggo kalau yang mau bawa, rendang juga boleh mau dibawa, khusus untuk perjalanan kita di Eropa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berpesan dari sekarang Bapak Ibu untuk sering-sering jalan kaki, banyak latihan kaki, banyak kardionya, agar nanti saat pelaksanaan ibadah umroh maupun tazabur alam di Eropa tidak kaget kakinya. Saya sarankan Bapak Ibu mulai suntik vitamin dari sekarang. Jangan terlalu diforsir dalam setiap kegiatan karena Bapak Ibu melaksanakan perjalanan yang cukup
panjang, cukup jauh, cukup melelahkan. Insya Allah Bapak Ibu semua, niat ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita bertazabur mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya seperti itu. Saya harapkan Bapak Ibu semua dari sekarang sudah menjaga kesehatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sampai ketemu nanti tanggal 2 Bapak Ibu sekalian, dan tolong dipastikan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak eh, tidak ada yang kelupaan. Terus sama satu lagi sebentar saya tanya, untuk paspor yang kemarin Schengen di di Surabaya dikirim apa dibawa ke kantor AM nggih, Bapak Ibu nggih? Kirim. Sudah di sini. Oh ya, informasinya sudah di kantor AM, jadi tidak perlu membawa paspor. Paspornya sudah di AM semua, nggih Bapak Ibu. Jadi baik yang kemarin biometrik di Eropa, di biometrik di Jakarta maupun di Surabaya, kantor AM, paspornya sudah di eh, kantor AM. Kemudian untuk Mbak Seril, paspornya dibawa sendiri ya. Untuk Mbak Seril yang jika bergabung, tolong jangan lupa untuk paspornya dibawa besok saat meeting point tanggal 2 jam 1 siang di Terminal 3 di Road D depan Old Town Cafe. Seperti Oh itu. iya, iya Mas, besok Gitu saya nggak bawa. Mbak, dibawa ya, jangan lupa nanti takutnya dibawa masing-masing masalahnya. Oh iya, oke oke. Ya, khusus Mbak Seril aja, yang lainnya sudah saya bawa insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Feby. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah-salah kata. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang tidak kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sampai ketemu lagi besok tanggal 2. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, hajat kita semua diberi kemudahan, diberi kelancaran sampai nanti kembali ke tanah air, dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan predikat haji ataupun umroh mabrur dan makbul. Amin amin ya Amin, rabbal amin ya rabbal alamin. alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Feby. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Andi ya sudah memaparkan materi dan juga menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nantinya apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup atau bisa langsung japri ke Pak Andi juga ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam technical meeting pada hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat membantu persiapan perjalanan ibadah umroh dan juga tazabur alam di Eropa dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa semoga perjalanan Bapak Ibu nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami juga memohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun pelayanan kami. Marilah kita tutup acara pada pagi sampai dengan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya selaku pembawa acara, mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin saya akhiri. Terima Assalamualaikum. kasih.